Ya Ibu sehat, saya pun juga masih sehat untuk dalam kesempatan ini. Ah, jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya kepada saya dengan sabar. Terima kasih ya Bu. Ya, Jadi di sini Bu, sesuai dengan percakapan kita untuk minggu-minggu yang lewat, bahwa Ibu menginginkan saya observasi, ya Bu. iya. Jadi saya senang loh Bu, karena ini adalah tugas dari saya sebagai CGP calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Padang Lawas. Jadi di sini saya akan melakukan daripada supervisi akademik, ya Bu. Iya. Dalam hal ini Bu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti kepada Ibu. Ibu sudah siap Bu? Siap, Pak. Ibu sudah siap. Terima kasih ya Bu. Dalam topik ini apa yang Ibu bicarakan tentang dalam topik pembicaraan kita hari ini Bu? Oh, saya akan mengajarkan tentang tema 8, Pak, untuk bumiku. Di mana tema 1, dalam hal ini pembelajaran 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Iya, betul sekali ya Bu. Jadi kira-kira di dalam pembelajaran Ibu nanti Ibu sudah siapkan RPP-nya Bu? Sudah Pak, sudah saya siapkan. Semua kelas sudah saya kondisikan, perangkat pembelajaran juga sudah ada saya siapkan. Begitu juga RPP-nya Pak. Oh iya Bu, betul sekali ya Bu. Jadi di sini secara khusus kira-kira kompetensi yang Ibu inginkan saya observasi kayak mana Bu? Ini Pak, nanti saya menginginkan Bapak mengobservasi saya bagaimana saya mengajarkan tentang materi peristiwa rotasi bumi pada siswa. Saya ingin Bapak observasi ketika saya mengajar nanti bagaimana saya menyampaikan materinya. Iya betul sekali ya Bu. Itu betul sekali dan semangatnya luar biasa ya Bu. Jadi di dalam indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini yang Ibu inginkan kayak mana Bu kira-kira? Nah, setelah nanti saya mengajar Pak, saya menginginkan siswa saya itu benar-benar memahami bagaimana peristiwa rotasi bumi itu serta pengaruhnya, di mana pengaruh dari rotasi bumi itu terjadinya siang dan malam. Oh iya Bu, betul sekali ya Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu lakukan ini di kelas? Harapan saya sih Pak, setelah perbincangan ini kita sudah bisa mulai di kelas. Oke, terima kasih ya Bu. Semangatnya luar biasa kepada Ibu. Nanti kita akan melakukan sesuai dengan perbincangan ini selesai. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya kepada saya dalam kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Semuanya hadir? Ya, semuanya Ibu lihat hadir semua ya. Ibu kelas
silakan. Tentang ibu. Baik. Pembelajaran 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buat dulu tepuk semangat. Biar semangat semuanya. Kalau ibu buat tepuk semangat, mulai. Kemarin kan ibu sudah bilang, ibu akan menjelaskan tentang rotasi bumi. Ibu akan membawakan ini. Apa ini? Anda tahu ini apa? Globe. Globe ini adalah bentuk bumi yang diperkecil. Oke. Nah, hari ini kalian akan mengamati semuanya tentang globe yang ibu pegang ini. Di mana ini globe ini adalah bentuk bumi yang diperkecil. Kemudian ibu akan membuat matahari. Anggap ini sebagai matahari. Baru ini bumi sambil berputar. Sambil berputar dia, mataharinya yang diam, baru buminya yang berputar. Makanya bumi yang terkena cahaya matahari ini, inilah yang dinamakan apa? Yang terkena sinar mataharinya? Kalau yang tidak terkena sinar mataharinya? Berarti di bumi kita ini kalau sambil berputar-berputar begini, makanya ada yang terjadi siang dan malam. Misalnya di negara kita malam, di luar negeri itu siang. Jadi kita di bumi ini kan banyak negaranya. Ini kan bumi yang diperkecil. Semuanya kita di dunia ini seperti inilah kira-kira kita di sini. Nah, sudah paham semua? Sudah? Tadi bumi yang berputar sama sumbunya itu ada istilahnya, masih ingat kalian yang ibu jelaskan kemarin? Apa namanya itu? Yang berputar pada sumbunya ini, bumi ini berputar seperti ini. Apa namanya? Rotasi istilahnya. Berarti bumi itu berputar pada sumbunya, istilahnya itu namanya rotasi. Sekarang ibu tanya, sering kalian keluar kalau berjalan begini terlihat di langit berputar, terlihat berjalan matahari. Sering kalian kan, kalian lihat. Sekarang sedang dipelajari apakah matahari yang berjalan atau bumi kita yang berjalan. Nah, setelah dipelajari begini, bumi yang berputar, mataharinya tidak berjalan itu. Ada yang pernah melihat di luar ketika dia berjalan menengok ke atas ada matahari yang berjalan. Sekarang bukan matahari yang berjalan, tetapi bumi yang berputar. Oke, nah setelah sudah dijelaskan semuanya, ada yang kurang jelas? Di buku kalian ada tugas. Kalian jawab pertanyaan yang di halaman 6 ini. Kemudian nanti jawabannya bertukar sama teman sebangkunya. Kalian kerjakan. Sudah? Ada yang kurang jelas lagi? Coba ini. Izin Bu. Ya Pak. Siang ya Bu. Ya, Izin waktunya Bu. Di sini saya akan berbincang lagi kepada Ibu dalam pasca observasi ini yang sudah kita lakukan di kelas tadi ya Bu. Boleh kan Bu? boleh Pak. Iya boleh. Jadi di sini Bu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan tanyakan kepada Ibu dalam pasca observasi ini ya Bu. Jadi kalau kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan Bu? Sesuai RPP yang sudah saya buat tadi Pak, mulai dari kegiatan
kegiatan pendahuluan saya sudah membuat mengkondisikan kelas, kemudian saya membuat ice breaking untuk siswa sehingga siswa bisa semangat untuk menerima pelajaran. Dan dalam penyampaian materi tadi saya sudah menyediakan alat peraga yang menurut saya sesuai dengan materi, dan saya gunakan dan sangat membantu dalam penyampaiannya. Oh iya Bu, terima kasih. Itu bagus sekali ya Bu. Jadi kalau menurut daripada analisa saya Bu, pembelajaran Ibu yang tadi yang sudah Ibu lakukan memang sudah bagus kalau menurut saya. Karena di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, si siswa akan mudah menangkap daripada suatu pembelajaran, daripada materi Ibu. Kenapa? Karena didukung dengan alat peraga yang Ibu kembangkan. Sehingga si siswa pun lebih mudah untuk menangkap daripada suatu pembelajaran. Dan X breakingnya pun saya belum pembelajaran dimulai. Alhamdulillah bagus sekali Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Jadi di sini kira-kira keinginan Ibu berapa persenkah ketercapaian dalam proses pembelajaran Ibu? Saya Pak inginkan setelah menerima materi yang saya ajarkan, siswa saya itu ingin memahami materi itu 80% lah Pak minimal. 80%-nya Bu. Itu Bu sudah lumayan bagus Bu. Karena 80% itu adalah sudah melalui daripada KKM pelajaran tersebut. Jadi apalagi yang Ibu kembangkan setelah proses supervisi